Semangat, harus tambah setia kepada rakyat. Terlalu semangat ini. Jokowi tolak lockdown, Gerindra serukan ganti presiden. Menjadi oposisi atau bergabung dalam partai koalisi pendukung pemerintah adalah pilihan. Tidak ada paksaan di sana, bebas. Menjadi oposisi silakan, jadi pendukung pemerintah juga boleh, atau jadi partai penyeimbang seperti Partai Demokrat juga tidak apa-apa. Masing-masing partai politik diberi kebebasan penuh untuk menyatakan pilihannya. Dan jika pilihan sudah dibuat, maka laksanakanlah amanat pilihan itu sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya. Jadilah oposisi yang baik, kritiklah pemerintah sekeras-kerasnya jika memang salah. Jadilah pula menjadi partai penyeimbang yang budiman. Katakan salah jika salah, sertakan pula solusi yang paling tepat, dan katakan benar jika pemerintah memang benar. Satu hal lagi yang sangat penting adalah, jadilah partai koalisi sebagaimana layaknya sebuah partai koalisi. Jangan pula sudah memilih jalan mendukung pemerintah, tapi dalam banyak kesempatan menyerang, bahkan menyinyiri pemerintah yang didukungnya. Menurut saya, itu kurang ajar namanya. Itu partai koalisi pendukung pemerintah rasa oposisi. Pada periode pertama kepemimpinannya, Jokowi pernah mengalami hal demikian. Setelah mengalami kekeringan berada di luar pemerintah, PAN akhirnya datang memohon-mohon kepada Jokowi agar diterima dalam partai koalisi pemerintah. Jokowi akhirnya menerima permohonan partai bentukan Amin Rais itu. Mereka lalu diberi jatah kursi menteri. Namun apa yang terjadi? PAN berulah. Amin Rais dan kader-kadernya tidak pernah berhenti mengkritik, menyinyiri, bahkan memfitnah Jokowi. Mereka yang semestinya membentengi serta mendukung program-program pemerintah, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka menusuk Jokowi dari belakang. Mereka sibuk memburukan citra pemerintah di mata rakyat. Partai seperti ini yang saya sebut sebagai partai banci. Di satu sisi mengambil keuntungan dari memposisikan diri sebagai partai pendukung pemerintah, di sisi lain mengkritik pemerintah untuk mengambil hati para pembenci pemerintah. Dan di masa kedua pemerintahannya, Jokowi nampaknya masih dihadapkan dengan partai banci seperti PAN itu. Siapa itu? Partai Gerindra. Sejak dari awal, masuknya Gerindra ke dalam pemerintahan telah menuai penolakan dari simpatisan dan relawan Jokowi. Entah atas usul siapa, sehingga partai besutan Prabowo itu akhirnya bergabung dengan partai koalisi pendukung pemerintah. Saya, hakul yakin Jokowi sendiri tidak mengingini hal itu, tapi apa boleh buat, begitulah politik. Sejak bergabung hingga saat ini, partai berlogo kepala burung Garuda itu tidak pernah memberi kesan yang baik. Beberapa kadernya saben hari sibuk menebar kebencian terhadap pemerintah. Sebutlah Fadlizon, politikus yang oleh warganet digelari si ikan buntal itu selalu saja berseberangan dengan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah. Jika pemerintah A, maka Fadlizon harus B. Jika pemerintah C, maka Fadlizon harus D. Begitu seterusnya. Ia senantiasa menempatkan diri sebagai antitesis pemerintah. Pertanyaannya sekarang, mungkinkah Fadlizon melakukannya atas kemauannya sendiri? Tidak. Semua itu pastilah atas pengetahuan dan persetujuan sang ketua umum. Semua sudah diatur. Fadlizon sengaja dimainkan begitu. Ia dipercaya memerankan peran antagonis sebagai pengganggu dan pengacau pemerintah. Sementara Prabowo memerankan peran protagonis. Pembagian peran itu ternyata cukup ampuh mempengaruhi opini publik. Dan terbukti, sesuai hasil survei terbaru, Prabowo menjadi capres untuk Pilpres 2024 dengan popularitas dan elektabilitas tertinggi, mengungguli beberapa nama yang lain. Hebat bukan? Begitupun atas merebaknya virus corona beberapa bulan terakhir, ternyata tidak disia-siakan oleh Partai Gerindra untuk makin melambungkan namanya dan sang ketua umum. Ketika pemerintah misalnya bekerja keras memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan social atau physical distancing secara ketat, Prabowo justru memunculkan ide lockdown. Presiden Jokowi telah berulang kali menyebut bahwa tidak ada visi misi menteri, tapi visi misi presiden. Namun tidak bagi Prabowo. Selama ia duduk sebagai menteri, ia sibuk mencitrakan diri, warawiri ke sana kemari, pergi ke negara itu, pergi ke negara ini. Ia memperlakukan dirinya bak seorang presiden. Ia beda sendiri pokoknya dari para pembantu presiden lainnya. Karena memang tujuan Prabowo masuk ke dalam pemerintahan semata-mata hanyalah untuk mencari panggung politik gratis sebagai persiapan dirinya menyongsong Pilpres 2024 yang akan datang. Ia tidak sungguh-sungguh ingin membaktikan segala kemampuan yang ia miliki untuk membangun nusa dan bangsa. Tidak, itu semua hanya basa-basi politik semata.
Ketika Jokowi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan lockdown, tapi lebih memilih melakukan physical distancing secara maksimal, mereka yang selama ini bersuara lantang, termasuk Prabowo dan Gerindra tentunya, agar karantina wilayah secara total segera dilakukan, segera bereaksi. Mereka menyebut bahwa pilihan Jokowi tersebut tidak tepat. Gerindra, lewat salah satu ketua DPP-nya, Iwan Sumule, turut bersuara keras menanggapi pilihan Jokowi itu. Ia menilai bahwa dengan tidak diterapkannya lockdown untuk mengatasi penyebaran virus corona, Jokowi sudah tidak lagi berwibawa dan telah kehilangan kepercayaan dari rakyat. Ia lantas meminta agar Jokowi segera mundur, lalu diganti dengan pemimpin baru. Pemimpin baru enak saja. Pastilah Gerindra benar-benar kecewa atas keputusan cukup berani presiden itu. Mungkin sebelumnya mereka telah menyusun serangkaian rencana jika saja lockdown akhirnya diberlakukan. Apa yang pertama kali dilakukan? Selanjutnya apa? Hingga pada puncaknya mereka duduk sebagai penguasa. Namun tragis, Jokowi memupus rencana busuk mereka. Keputusan mereka itu lantas mereka ekspresikan dengan menyuarakan ganti Jokowi dengan pemimpin baru. Ujaran ganti pemimpin baru itu segera mengingatkan saya pada gerakan yang dulu pernah mereka gaungkan, ganti presiden. Jika sudah begini, tidak perlu lagi berlama-lama. Jokowi harus segera mendepak Gerindra dari kabinet. Bagaimana menurut Anda? Artikel ini ditulis oleh Hermanto Purba, dilansir dari siwet.com.